mazhab secara terpisah. Jadi akan kita bahas secara terpisah pendapat mazhab ini, mazhab ini, mazhab ini. Yang tujuannya tentu tiada lain supaya kita bisa mengetahui walaupun kita sesungguhnya selama ini yang setahu kami kita adalah bermazhab Syafi'i ya, bermazhab Syafi'i. Tapi untuk apa kita ketahui mazhab lain? Supaya kita nanti, kita ini kan majmu', kita ini di kota. Mungkin ada orang berpendapat lain, jadi tidak terjadi perselisihan. Dan dalam hukum agama kita pun kita tidak boleh hanya menganggap mazhab kita saja yang benar. Mazhab lain tidak. Padahal keempat mazhab itu adalah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Mereka semuanya Ahlus Sunnah wal Jamaah. Baik. Al-Hanafiyah. Jadi pertama kita bahas dulu tentang pendapat mazhab Hanafi. Sesuatu yang membatalkan puasa, kata beliau, naw'ani, itu ada dua macam. Naw'un, satu macam wajib qada saja, dan satu macam wajib qada tambah kafarah. Jadi beliau membahasnya terbagi dua. Yang membatalkan puasa itu ada nanti yang wajib hanya diqadha saja selesai. Namun ada juga nanti yang wajib qadha tapi tambah kafarah. Walaupun sebelumnya sudah ada juga disinggung itu sedikit-sedikit tapi tidak terpisah. Nah, ini akan kita bahas secara terpisah antara satu mazhab dengan mazhab lain. Awalan, kata beliau, ma yufsidus saumu wa yujibul qada'u faqad dunal kafarah. Yang pertama, karena tadi disebut dua macam. Yang pertama, yang membatalkan puasa dan wajib mengqadha saja tanpa kafarah. Wajib mengqadha saja tanpa kafarah. Apa itu? Wa huwa sab'atun wa khamsuna syai'an taqriban. Itu sampai 57 perkara. Enggak sedikit ya. Sampai 57 perkara masalah itu secara kurang lebih, kata beliau. Tapi bisa diringkaskan dia hanya menjadi 3 perkara saja. Jadi kalau dipecah-pecah dia bisa sampai 57, tapi bisa dikelompokkan menjadi 3 saja. Nah, seperti kita sholat, sudah mungkin pernah kita bahas itu. Rukun sholat yang selama ini kita yakini kan 13 lah. Itu 13, mulai dari dulu itu ketika kita belajar sholat, itu kan diajarkan sholat itu rukunnya 13. Bahkan ketika dulu kita didirikan untuk sholat ya. Cuman kalau sekarang ini memang ya orang sudah cukup hanya belajar di bangku sekolah, belajari kitab, pelajari buku, ya sudah sholat. Kalau kita dulu kan enggak. Ya kan, begitu sudah dipelajari, dihadirkan kita di rumah atau di masjid, ya disuruh kita berdiri praktek. Apa istilahnya? Mendirikan sholat. Didirikan memang ada ustadznya atau imam, lihat dulu. Selain bacaannya, praktek-prakteknya. Bagaimana cara mengangkat takbir yang benar. Bagaimana cara ruku', i'tidal, sujud.
Setelah itu baru minta izin kepada gurunya untuk melaksanakan ibadat sholat itu. Jadi ada sanadnya dia. Tapi kalau sekarang ini barangkali jangankan di sekolah-sekolah, mungkin di pesantren pun ada beberapa pesantren yang tidak mempraktekkan itu. Tapi kalau kita di sini kita praktekkan. Nah, kita ajarkan mereka sholat, pesantren kita ini kita suruh berdiri semua. Mulai dari awal sampai akhir. Dan itu saya langsung melihat, keliling. Mana yang nggak benar suruh ulang. Mana yang nggak benar suruh ulang. Nah, memang begitu, harus dijajahkan dia kan. Nah, udah. Jadi terlalu jauh nanti. Rukun sholat itu 13. Itu yang biasa kita tahu dan kita hafal. Tapi jika kita baca di beberapa kitab, umpamanya kita baca di dalam kitab fikihnya di pesantren, apakah itu umpamanya di Fathul Qarib ya, atau di I'anatul Talibin dan kitab-kitab fikih lainnya yang biasa dipelajari di pesantren, itu rukun sholat bukan 13 tapi 18. Kok bisa bertambah? Mana yang ditambah? Enggak ditambah. Jadi kalau yang 13, 2 dihitung 1. Kalau yang 18, yang 2 tetap dihitung 2. Ya kan? Apa contohnya? Ruku. Salah satu contoh. Kalau yang rukun sholat 13, ruku. Udah. Nomor berapa kian ruku tadi? Nomor 5 kah atau nomor 4? Ruku. Sudah. Kalau di kitab 5, ruku 6. Yang nomor 6-nya thama'ninah dalam ruku. Jadi 5-nya ruku, 6-nya thama'ninah. Atau kalau rukunya 6 berarti 7-nya thama'ninah. Karena tidak sah ruku apabila tidak thama'ninah. Tidak sah i'tidal, tidak sah sujud apabila tidak thama'ninah. Kan sudah kita bahas masalah thama'ninah waktu sholat itu ya. Thama'ninah itu artinya kita berhenti setelah bergerak. Nah, walaupun slow dia sholat, tapi kalau tidak berhenti, enggak namanya thama'ninah. Nah, ya, contoh ada orang sholat, santai betul. Allahu Akbar. Sami'allahu liman hamidah. Allahu Akbar. Allah. Santai dia, tapi enggak ada berhentinya. Itu enggak boleh, enggak thama'ninah. Nah, tapi kalau kita, walaupun ada orang gerakannya cepat, Allahu Akbar, tapi nampak berhenti. Sami'allahu liman hamidah. Allahu Akbar, berhenti. Allahu Akbar, nampak berhenti. Tek, 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 gitu. Nah, jadi dihitung itu. Jadi ini tadi pun begitu, sampai 57 itu mungkin dipisah-pisah. Nah, tapi bisa dikelompokkan hanya menjadi 3 kelompok. Ini menurut mazhab Hanafi ya. Nah, Hanafi. Kita lihat yang pertama. Al-awwal. Ayyatana wala ma laisa bi ghada'in wala fi ma'nal ghada' wa huwa dawa. Wa huwa tanawulu kullu syai'in la yaqsidu bihi taghadhi adah. Yang pertama kata beliau adalah memakan sesuatu yang bukan makanan dan tidak pula semakna dengan makanan. Ya. Apa semakna dengan makanan itu? Adalah obat. Nah, obat dimakan, tapi dia itu bukan makanan. Semakna dengan makanan pun tidak. Nah, makan obat. Nah, itu kan bukan makanan. Nah, nanti ada bahasan, oh yang batal itu kan makanan, itu kan bukan makanan. Semakna makanan juga tidak.
Ya, kalau barangkali semakna dengan makanan, kalau kita makanan pokok kita kan nasi ya. Nah, nasi. Ya mungkin ini kan bukan nasi, tapi semakna apa itu? Kacang hijau, bubur. Ya. Memang bukan makan pokok kita, tapi sudah semakna dia itu. Memang sudah mengenyangkan. Kita bisa kenyang dengan itu. Tapi kalau obat mana bisa kenyang? Nah, tapi ternyata itu pun membatalkan puasa, tapi tidak wajib kafarah. Ya, maknanya di sini ialah memakan setiap sesuatu yang tidak bermaksud sebagai makanan secara adat kebiasaan. Itu batal puasa tapi tidak wajib kafarah. Apa contoh? Ka'an akala shaimu, seperti orang puasa memakan beras mentah. Beras mentah. Ya batal, udah tahu kita itu. Nah, ini hanya beliau menyampaikan contoh. Atau tepung, ya, atau adonan, nah, semua sejenis itu. Contoh ya yang sudah diadon ya, yang sudah dicampur ya, kasam nih katanya, seperti mentega, kemudian sirup, madu, gula. Ini contoh dikemukakan oleh beliau. Tuh. Au akala malhan kasiran dap'atan wahidah, atau ia memakan garam yang banyak sekali makan. Fa'in akala malhah qalilan, apabila ia memakan garam sedikit, wajabat bihil kafarah, ia wajib membayar kafarah, kata beliau. Jadi beliau ada membedakan antara makan garam banyak dan makan garam sedikit. Justru menurut beliau makan garam banyak hanya qadha, enggak kafarat. Kalau makan garam sedikit kafarat. Kok terbalik ya? Mana kira-kira itu? Kalau menurut kita kan terbalik. Nah, tapi disitulah ulama ini memahami, karena kalau makan garam sedikit itu memang makan, karena garam itu enaknya sedikit, dicicipinya, dirasakan. Tapi kalau makan garam segenggam, itu enggak makan. Sama seperti makan batu barangkali. Nah, jadi di situ dibahas oleh beliau. Luar biasa. Nah, tapi itu kan hanya beliau menyampaikan hukum. Menurut kita mungkin tak ada orang memakan seperti itu. Tapi ulama kita ini memang membahas hukum itu dengan segala sesuatu yang menurut kita nggak terbiasa, tapi itu dibahas karena mana tahu nanti ada kejadian-kejadian seperti itu. Ya. Atau akala samratan ya, au akala samratan qabla nabziha, atau ia memakan buah sebelum masak. Jadi buah sebelum masak. Kenapa enggak dibedakan setelah masak? Kenapa dibedakan ya maksud saya? Kenapa dibedakan yang masak dengan yang enggak masak? Karena kalau enggak masak itu memang biasanya bukan dimakan, kelat pun. Nah, ya kan? Kelat. Enggaknya biasa dimakan orang itu. Artinya berarti dia makan itu memang bukan untuk mengenyangkan, bukan untuk tujuan makan, hanya memang seperti obat tadi. Nah, kalau gitu hanya qadha. Nah, tapi kalau yang sudah masak dimakannya sengaja, itu berarti tujuan dia supaya
kenyang. Nah, kalau begitu qadha dan kafarah. Itu menurut Hanafi. Au akala ma baqiya baina asnani, atau ia memakan sesuatu yang tersisa